Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Minggu 16 Maret 2025, kembali Mana Surgawi menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan judul Menjadi Saluran Mujizat Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ketika saya dalam kesulitan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan, biasanya saya mendapat jawaban lewat bantuan orang lain. Salah satu masalah yang sering saya alami adalah ketika saya sedang dalam perjalanan dengan sepeda motor. Saya pernah mengalami sekitar jam 10 malam, tiba-tiba fan belt sepeda motor saya terputus, sehingga motornya tidak bisa jalan. Jarak ke rumah masih jauh, lebih dari 10 km. Jalanan sudah mulai sepi. Bengkel-bengkel juga sudah tutup. Bukan hanya itu, saat itu duit di kantong tinggal sedikit. Tidak cukup untuk membeli fan belt baru. Saya pun berjalan kaki, sembari menuntun motor saya. Saya berpikir keras, apa yang harus saya perbuat, sambil berdoa, meminta campur tangan Tuhan. Tiba-tiba datang dua orang pemuda yang berboncengan sepeda motor. Mereka bertanya, di mana saya tinggal? Setelah saya beritahu, mereka pun menawarkan bantuan, mendorong motor saya dengan kaki sampai di rumah. Saya juga pernah kehabisan bensin di tengah perjalanan. Padahal, pom bensin masih sekitar 2 km lagi. Saya lalai memeriksa bensin waktu itu. Sementara indikator bensinnya sudah tidak berfungsi. Ketika saya sedang menuntun sepeda motor saya, tiba-tiba ada seorang pemuda yang bertanya, "Kenapa motor saya?" Saya jawab, "Kehabisan bensin." Lalu dia ambil selang kecil dan menuangkan sedikit bensin dari sepeda motornya ke sepeda motor saya, sehingga cukup dipakai sampai saya tiba di pom bensin. Saya pun pernah mengalami bocor ban dan harus ditambal. Tetapi waktu itu duit saya benar-benar habis karena sudah terpakai buat hal yang lain. Ketika itu ada seorang bapak yang melihat saya menuntun motor. Dia bertanya kepada saya, "Kenapa motornya?" Saya jawab, "Bocor ban, tetapi saya kehabisan uang." Lalu dia beri saya uang 50.000. Banyak hal lain lagi yang sering saya alami sebagai mujizat dan pertolongan Tuhan lewat orang lain. Ketika saya memberitahukan hal ini kepada istri saya, dia justru berkata, "Ya, kamu sudah banyak mengalami mujizat Tuhan lewat orang lain. Terus kapan kamu menjadi alat mujizat Tuhan kepada orang lain?" Saya merasa tertemplak. Sejak itu, saya berusaha untuk bisa menolong orang lain dengan apa yang bisa saya lakukan. Dan itu sudah sering saya lakukan. Salah satunya adalah ketika seorang pemuda kehabisan bensin di tengah jalan, pukul 11 malam. Saya tawarkan dia untuk pergi ke pom bensin yang buka 24 jam. Saya bersedia membantu mendorong motornya. Dia pun senang dan sangat berterima kasih. Pasti di antara kita, banyak yang pernah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan lewat orang lain. Tetapi apakah kita sudah menjadi alat Tuhan di dalam menolong orang lain? Artinya, apakah kita sudah menjadi saluran mujizat bagi orang lain? Ini yang perlu kita lakukan. Menjadi saluran berkat, tidak harus dalam bentuk uang atau materi, tetapi juga bisa dalam bentuk tenaga, pikiran, perhatian, bahkan doa. Kata-kata bijak, mengalami mujizat lewat orang lain itu adalah biasa. Tetapi menjadi saluran mujizat bagi orang lain,
Itu yang luar biasa. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Bapa, ajar aku untuk menjadi saluran mujizat bagi banyak orang lain. Karena aku pun sudah mengalami mujizat lewat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.